Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9D, kelompok 1 bagian 2 yang beranggotakan saya, Chelsea Kwane Sheila Oktalika, nomor presensi 10. Saya Aji Wildan Rifani, nomor presensi 2. Saya Alfado Marco Rajenda, absen 4. Saya Arsyifa Isya Putri, nomor presensi 6. Saya Chandra Herma, nomor absen 8. Saya Dian Rizky Ramadhani, nomor presensi 12. Saya Eka Sutera Marsati, presensi 14. Saya Faisa Atia Ramadanti, nomor presensi 16. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan pembahasan tentang soal PPADDIY yang paket pertama, nomor soal 21-40. Nomor 21 untuk jawabannya adalah C. Orang ketiga serba tahu. Kenapa orang ketiga serba tahu? Sudut pandang pencerita dikategorikan sebagai orang ketiga karena ia menggunakan kata ganti Yuda atau nama tokoh saat menceritakan. Lalu serba tahu karena pencerita seakan-akan mengetahui kata hati tokoh. Terdapat dalam kalimat hatinya bingung. Untuk nomor 22, jawabannya adalah D. Kodok meremehkan kemampuan kura-kura. Terdapat dalam dialog, bagaimana mungkin aku kalah denganmu? Jalanmu hanya merambat begitu. Untuk nomor 23, jawabannya D. Tidak masalah karena di teks pertama terdapat sudah mencapai puncaknya. Karena terdapat kalimat keringat bercucuran dari dahinya. Yang teks kedua merupakan penyelesaian. Karena terdapat kalimat merasa lega bisa menerima keadaan fisiknya dan memanfaatkan apa yang dimiliki, dia bersyukur pada Tuhan. Untuk nomor 24, jawabannya adalah B. Teks pertama tidak terdapat kata sandang karena kata sandang meliputi sang, istri, dan lain-lain. Yang teks kedua terdapat kata sandang pada kalimat sang buaya. Selanjutnya nomor 25. Jawabannya yaitu D. Komentar bisa bersifat positif atau setuju, juga bisa bersifat negatif atau tidak setuju. Tetapi sejauh ini komentar bersifat positif. Pada opsi A terdapat kata kurang menarik yang menandai bahwa komentar tersebut bersifat negatif. Opsi B terdapat kata kurang menggambarkan yang menandakan bahwa komentar tersebut juga bersifat negatif. Maka kita eliminasi opsi A dan B. Untuk opsi C, pada teks ini terdapat deskripsi tentang fisik tokoh, berwarna keemasan, berubah-ubah warna, dan lain sebagainya. Tetapi, dalam teks ini tidak terdapat deskripsi tentang cara berpikir, maka opsi C kurang tepat. Jadi jawabannya yaitu opsi D, karena kita tahu dari kutipan cerita tersebut, makhluk yang mirip manusia itu ingin membantu Neil dengan ditandai paragraf terakhir pada kutipan cerita fantasi tersebut. Si makhluk yang mirip manusia itu baik karena mau mengantarkan Neil melihat-lihat keadaan sekitar. Ringkasnya, tokoh Neil tersebut mengalami masalah, yaitu kebingungan menghadapi tempat yang baru, sedangkan makhluk yang mirip manusia itu membantunya. Selanjutnya nomor 26. Jawabannya yaitu C. Untuk istilah nomor 1, pramusi salah karena memiliki arti yaitu pengasuh anak. Kita beralih pada opsi jawaban. Terdapat kata pramurukti dan pramubakti. Pramurukti memiliki arti yaitu perawat lanjut usia. Sedangkan pramubakti memiliki arti yaitu orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas sosial atau orang yang tugasnya melayani pimpinan. Maka dapat disimpulkan untuk istilah yang pertama yang tepat yaitu pramurukti. Opsi B dan D bisa dieliminasi. Untuk istilah nomor 2, proporsi salah karena memiliki arti perbandingan atau bagian. Kita beralih lagi pada opsi jawaban. Terdapat kata provisi dan profesi. Provisi memiliki arti yaitu biaya, upah, atau imbalan. Sedangkan profesi memiliki arti yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu. Maka dapat kita simpulkan untuk istilah yang kedua yang tepat yaitu profesi. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 27. Soal nomor 27 ini berkaitan dengan koherensi.
Koherensi yaitu hubungan antar kalimat untuk menciptakan paduan antar bagian dalam teks. Pertama, kita perlu perhatikan kalimat sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Di kalimat sebelumnya, kita menemukan asam lemak oleat yang bisa dijadikan kata kunci pertama. Sedangkan di kalimat setelahnya, kita menemukan kata trigliserida yang bisa kita jadikan kata kunci kedua. Kemudian, kita cari opsi yang terdapat kedua kata kunci tersebut, yaitu opsi B dan D. Selanjutnya, kita bisa lihat ke kalimat terakhir atau kalimat setelah kalimat yang rumpang. Di akhir kalimat, terdapat kata penyempitan pembuluh darah yang mana menjadi kata kunci selanjutnya. Inti yang bisa kita ambil yaitu, asam lemak oleat bisa menurunkan trigliserida yang berpotensi memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah. Maka jawaban yang tepat yaitu opsi D. Untuk nomor 28, kita bisa membaca seluruh kalimatnya dulu. Lalu bisa cari kalimat pertama dalam teks. Contohnya di teks prosedur tersebut dengan kalimat awal yaitu siapkan bawang putih, minyak zaitun, dan kertas aluminium secukupnya. Setelah itu bisa cari kalimat kedua berdasarkan kunci kalimat utama dan ulangi tahap tersebut hingga selesai. Jadi setelah dirangkai-rangkai, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Untuk nomor 29, variasi kata perangai dapat dicari di KBBI dengan makna yang sama. Variasi boleh sinonim, boleh kata yang menggantikan, yang penting pas dengan kalimat. Bisa dilihat pilihan yang paling tepat pada opsi yaitu tingkah laku. Oke, untuk nomor 30 ini jawabannya adalah A. Kalimat tidak efektif pertama pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor 1. Alasannya karena terdapat pemborosan kata pada kalimat tersebut. Hal ini dapat dilihat pada kalimat ragam baku adalah merupakan. Seharusnya kata adalah dan merupakan digunakan salah satu saja karena keduanya ini memiliki makna yang sama. Lalu untuk kalimat tidak efektif berikutnya terdapat pada kalimat nomor 3. Alasannya masih sama, yaitu pemborosan kata. Nah, pemborosan kata ini terdapat pada kata rujukan yang memiliki 2 kali pengulangan pada kalimat tersebut. Perlu diingat lagi bahwa syarat kalimat efektif antara lain terdapat struktur SPOK yang jelas, kalimat tidak ambigu atau memiliki makna ganda yang rancu, tidak boros kata, menggunakan kata baku, dan ejaannya tepat sesuai dengan WEBI dan KBBI. Berikutnya nomor 31. 31 ini jawabannya B. Kata tidak baku pertama adalah dinetralisir. Dinetralisir itu tidak tepat karena imbuhan isir itu tidak ada. Yang benar adalah imbuhan isasi. Jadi seharusnya dinetralisir itu dituliskan sebagai dinetralisasi. Lalu kata tidak baku berikutnya adalah mengkambing hitamkan. Kenapa? Nah, mengingat kembali tentang materi kata yang melebur, itu kan kata dasarnya berawalan dari huruf KTSP. Dan huruf kedua juga huruf vokal. Jadi kata kambing hitam ini jika diberi imbuhan me akan melebur menjadi mengambing hitamkan. Lalu nomor 32. Pertama-tama, kata menerapkan itu kata dasarnya terap, berawalan dari huruf T, dan huruf keduanya itu huruf vokal, jadi melebur. Berikutnya, variasi kata tanggung jawab. Nah, kata tanggung jawab itu jika ada imbuhan di awal dan akhir, penulisannya akan disambung semua. Kalau hanya di awal seperti bertanggung jawab, itu penulisannya dipisah, contohnya pada opsi A. Kalau saya pribadi saat mengerjakan soal seperti ini, selalu mencocokkan dengan kata sebelum dan sesudahnya, jadi cari yang paling masuk akal dan sesuai. Selanjutnya adalah nomor 33. Jawabannya adalah B. Kata dari salah karena ia menerangkan keterangan alat. Dari adalah kata yang menerangkan tempat, permulaan, asal kedatangan, menyatakan perbandingan, dan menyatakan kepemilikan. Seharusnya kata dari di situ diganti dengan kata dengan, karena menunjukkan cara atau keterangan alat. Nomor 34. Jawabannya B, karena kalimat setelah kalimat kedua membahas tentang kecantikan ikan cupang. Jika saya pribadi untuk menjawab pertanyaan seperti ini adalah dengan membaca kalimat sebelum dan sesudah kalimat yang akan diperbaiki. 'Ambil yang paling cocok. 'Oke, untuk nomor 35 ini jawabannya B. Kata tidak baku pertama adalah dinetralisir. Dinetralisir itu tidak tepat karena imbuhan isir itu tidak ada. Yang benar adalah imbuhan isasi. Jadi seharusnya kata tidak baku berikutnya adalah mengkambing hitamkan. Kenapa? Nah, mengingat kembali tentang materi kata yang melebur, itu kan kata dasarnya berawalan dari huruf KTSP. Dan huruf kedua juga huruf vokal, jadi melebur. Berikutnya, variasi kata tanggung jawab. Nah, kata
Nomor 35 jawabannya adalah D. Kesalahannya karena menggunakan sehingga. Sehingga merupakan konjungsi sebab akibat. Seharusnya menggunakan kata karena. Ingat, kalimat yang efektif minimal SP, tidak boros kata dan tidak ambigu. Nomor 36 ini jawabannya B. Mengapa? Yang pertama itu sudah benar dalam penggunaan tanda petik karena merupakan kalimat langsung. Yang kedua, salah dalam penggunaan titik dalam singkatan gelar yang seharusnya tidak menggunakan spasi. Yang kalimat nomor 3 sudah benar dalam penggunaan titik dalam rupiah, yaitu titik dan komanya sudah tepat. Pada kalimat keempat, penggunaan koma tulisannya salah. Penggunaan yang benar adalah kebutuhan fisik, titik 2, buku, koma, alat belajar, koma, alat dan arena belajar. Serta non-fiksi, titik 2, kerjasama antar instansi dan narasumber. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 37, saya memiliki beberapa cara untuk mengerjakan nomor 37 ini. Jika saya langsung melihat kalimat pembenarannya. Yang pertama, kalimat 1 salah dalam penggunaan koma setelah kata ny atau nyai. Yang seharusnya titik, bukan koma. Kalimat kedua sudah tepat dalam penggunaan koma untuk jalan. Dan kalimat nomor 3 penggunaan titik dalam singkatan sampai dengan sudah benar dan tidak menggunakan spasi. Untuk kalimat keempat ini seharusnya menggunakan titik 2 bukan titik koma. Jadi jawabannya B. 1, 2, dan 3. Untuk nomor 38, cedera dalam KBBI yang benar adalah cedera menggunakan E bukan I. Lalu berasaskan dalam KBBI bakunya adalah berasaskan menggunakan S tidak menggunakan Z. Selanjutnya untuk nomor 39, alasan penulisan purna jual harus dirangkai karena kata purna jual itu terbentuk melalui penggabungan kata jual yang diawali dengan unsur terikat, sehingga penulisannya harus disambung. Sama seperti kata pasca sarjana, pasca bencana, prasejarah, purna tugas, dan lain-lain. Jadi jawaban yang betul adalah A. Terakhir, untuk nomor 40 itu, untuk menjawabnya itu perlu ketelitian. Jadi dicocokkan dengan opsinya satu persatu. Untuk opsi A, tidak ada kata-kata tentang teknologi pada tabel yang disediakan. Jadi jawaban A itu kurang tepat. Opsi B, kalimat predikat panen terbesar tersebut ditinjau dari hasil panen yang mencapai 30 kuintal per hektar. Kurang tepat karena pada tabel dituliskan lebih dari 30 kuintal. Untuk opsi C, tidak dituliskan atau diberi keterangan peningkatan maupun penurunan dalam tabel. Jadi opsi C juga salah. Karena jawaban A, B, C salah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Bisa dicek, produksi padi di beberapa provinsi Indonesia pada tahun 2021 melebihi 30 kuintal per hektarnya. Itu betul. Capaian produksi terbesar terjadi di Jawa Barat yang mencapai lebih dari 50 kuintal per hektar juga betul, karena di tabel tertulis 57,13 kuintal. Lanjut, selain capaian produksi terbesar, Jawa Barat juga memiliki lahan paling luas dibanding 4 daerah lain. Menurut data, pada tahun 2021, luas lahan panen di Jawa Barat mencapai 1.613.829 hektar. Semuanya sesuai dengan tabel, jadi jawaban yang benar adalah opsi D. Oke, sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.